Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Gustiana Gani dengan NIM 131421052, kelas 4D Manajemen Pendidikan. Di video kali ini saya akan memaparkan PPT saya terkait tentang sasaran pembangunan administrasi. Langsung saja kita ke poin pembahasannya. Yang pertama, dia ada sasaran administrasi pembangunan, kedua ada pengembangan kelembagaan, ketiga ada manajemen sumber daya manusia, keempat ada pengembangan kemampuan, kelima ada pengembangan citra positif, dan yang terakhir ada budaya organisasi. Sasaran administrasi pembangunan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditentukan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran administrasi pembangunan adalah pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, dipantau secara terus-menerus dan dievaluasi perkembangannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan dan mengukur hasil dengan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran administrasi pembangunan dapat kita lihat pada ciri-ciri administrasi pembangunan, diantaranya yaitu lebih memberikan perhatian kepada lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara berkembang. Selanjutnya ada pengembangan kelembagaan. Pengembangan kelembagaan, pembahasan tentang aspek kelembagaan sebagai salah satu sasaran pembangunan administrasi dengan sengaja dan secara sadar penulis batasi pada organisasi di lingkungan eksekutif pemerintah negara dan tidak termasuk aspek kelembagaan legislatif dan tidak yudikatif. Pembatasan yang dilakukan karena aspek organisasional di kedua lembaga konstitusional tersebut tidak penting, akan tetapi hanya karena menjadi sorotan perhatian penulis adalah pembangunan administrasi di lingkungan birokrasi pemerintahan. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan organisasi pemerintahan, karyawan, dan masyarakat. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah instansi pemerintahan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan pemerintahan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, dan tenaga kerja lainnya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Selanjutnya ada pengembangan kemampuan. Hal mendasar untuk dijadikan titik tolak berpikir tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan sebagai instrumen pengembangan kemampuan ialah bahwa karena pengembangan ilmu pengetahuan yang demikian pesat, pengetahuan seseorang menjadi ketinggalan zaman dalam waktu yang relatif sangat singkat dan oleh karena itu perlu selalu dimuktahirkan. Dari teori diketahui bahwa suatu program pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu strategi pengembangan kemampuan direncanakan dan diselenggarakan dengan mengambil 7 langkah, yaitu sebagai berikut: melakukan analisis dan penentuan kebutuhan yang berarti memecahkan salah satu permasalahan yang dirasakan terdapat dalam organisasi. Penyusunan materi pendidikan dan pelatihan yang relevan, mutakhir, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan tugas. Selanjutnya ada pengembangan citra positif. Citra membangun
Cara membangun citra diri yang positif. Citra adalah sesuatu yang abstrak dan tidak dapat diukur dalam ukuran nominal tertentu. Ibarat angin yang bertiup, maka citra mempunyai wujud yang dapat dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk, seperti tanggapan yang positif maupun negatif, seperti sinis yang khususnya datang dari publik, mitra kerja, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah persepsi yang sama tentang makna hakikat dari kehidupan bersama dalam organisasi. Budaya organisasi mencakup semua segi di kehidupan organisasional, mulai dari filsafati, strategi, kebijakan, etos kerja, sampai kepada hal-hal yang bersifat teknik seperti cara berpakaian, cara berbicara, dan cara berinteraksi satu sama lain, dan sebagainya. Sekian itu tadi pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.